Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Di sini aku akan jelasin tentang video mengenai jurnal-jurnal yang berkaitan dengan akustik laut dan jurnal-jurnal ini sudah dicari tahu oleh anggota-anggota kelompok kami. Siapa aja anggota kelompok kami? Yang pertama ada Putri Salwa Adilah, kemudian ada saya sendiri Fatihah Ning, dan ada satu lagi rekan saya yaitu Anissa Rizky Abdul Wahid. Nah, video ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Akustik Kelautan kelas A. Selamat menyaksikan. Pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengkarakterisasi isi spasial, temporal, dan spektral lingkungan akustik di bawah air SPM yang digunakan. Untuk mengkorelasi SPL dengan Giovanni, SPL dihitung dalam 8 pita oktav. Selanjutnya, untuk rumusannya, untuk menilai interaksi antara Giovanni dan kecepatan angin, nilai AC rata-rata per jam dibanding dengan kecepatan angin per jam. Untuk hambatannya sendiri disebabkan karena kepulauan SPM merupakan daerah makan bagi spesies tersebut. Selain itu, pada dua musim tersebut, lingkungan akustik di bawah air SPM lebih cenderung mengalami cuaca ekstrim. Untuk hasilnya, antroponi dalam rekaman kami terdiri dari kapal-kapal yang melakukan perjalanan dari SPM bersama dengan lalu lintas kapal dan kapal penangkap ikan yang jauh. Karena lokasi A dan lokasi B berbeda di dekat jalur pelayaran dan di daerah kedua, yaitu measurement of acoustic reflection of tuna fish using echo sounder instrument. Untuk metodenya sendiri yaitu pada jurnal ini data akustik bawah air dikumpulkan dengan menggunakan split beam echo sounder dengan frekuensi operasi 38 kHz. Sudut pancaran dan durasi pulsa yang digunakan pada kolam air laut hingga kedalaman 500 meter. Kalibrasi transmisi akustik split beam dan off axis dilakukan dengan menggunakan prosedur standar. Untuk rumusannya, nilai kekuatan target dikuantifikasi pada satu ikan gema ikan tuna. Spesies tuna ukuran adalah tuna mata besar dan tuna sirip kuning. Jumlah spesies tuna mata besar dan tuna sirip kuning sebanyak 10 sampel untuk masing-masing spesies. Untuk hasilnya, pengukuran untuk estimasi ukuran ikan menegaskan bahwa ikan tuna sangat efektif dalam mengontrol volume kantung renangnya. Hal ini disebabkan kantong renang selalu mengandung gas untuk menjaga kedalaman berenang ikan dan luas permukaan laut. Renang menentukan insonifikasi reflektivitas suara. Kantong renang memainkan peran dominan dalam hamburan balik energi oleh ikan, namun sulit untuk mengukur laju sekresi gas ke dalam kantong renang pada saat pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan dua jurnal. Yang pertama yaitu Measurement and Analysis of Acoustic Backscatter Value for Bottom Classification of Tidung Island Waters. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pengambilan sampel di setiap stasiun dan dilakukan selama 10 menit dan jalur survei akustik sejajar. Untuk waktu dan tempat pengambilan sampelnya sendiri dilakukan pada tanggal 10 hingga 12 Juni tahun 2021 di perairan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Kemudian pada metode ini ada alat penelitian yang digunakan, yaitu single beam echo sounder Simrad EK15 200 kHz laptop peta GPS Garmin 585 perahu nelayan, Grab, dan strip plastik. Softwarenya yang digunakan antara lain EK15, Google Earth,
EcoView 4.0, Microsoft Excel, dan Microsoft Word. Untuk pengumpulan data menggunakan instrumen single beam SIMRAT EK15 200 kHz dan pengambilan sampel sedimen dengan menggunakan grab pada 13 stasiun yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik strip dan kemudian dimasukkan ke dalam cool box agar kondisi sampel tetap utuh. Pengolahan data menggunakan nilai surface backscattering strength diperoleh dari hubungan antara koefisien SVB dengan koefisien SS. Nilai integrasi sudut pancaran untuk volume hamburan balik serta dengan sudut pancaran untuk permukaan dasar. Kemudian untuk mencari nilai SS menggunakan rumus sebagai berikut. Nih rumusnya. Di mana theta adalah sudut pancaran ekivalen sesaat untuk hamburan permukaan. Kemudian ada sudut pancaran ekivalen untuk hamburan volume. C itu kecepatan suara. Tau itu panjang pulsa. SVB adalah kekuatan hamburan balik volume dasar. Jenis substrat yang ditentukan dari hasil analisis lab dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai persentase sedimen dominan. Sedangkan rata-rata ukuran butir sedimen dalam satuan milimeter dapat dihitung menggunakan rumus yang ini. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasannya, nilai hasil analisis sampel substrat dari 13 stasiun terdiri atas batu pecah, pecahan cangkang, pecahan kerikil, pecahan pasir, pecahan lempung, dan pecahan lanau. Berdasarkan sampel yang diambil di Pulau Tidung didominasi oleh fraksi pasir. Menurut Wibisono, Kepulauan Seribu merupakan perairan yang karakteristik sedimennya tersusun rapi, yang meliputi wilayah pantai, karang, pasir, dan lumpur. Rata-rata ukuran butiran batu pecah adalah 136,57 mm. Kemudian cangkang dan batu pecah dengan ukuran 81,13 mm. Kerikil kasar sebesar 14,33 mm dan kerikil pasir 2,62 mm hingga 3,90 mm. Hal ini disebabkan komposisi dominan pada stasiun 10 adalah pasir halus dan pasir sangat halus. Kemudian menurut Manik, nilai surface backscattering strength atau SS diperoleh dari hubungan antara SVB dan koefisien SS. Jadi nilai SVB dapat mempengaruhi nilai SS. Sedangkan SVB dipengaruhi oleh ukuran butir sedimen, di mana semakin besar ukuran butir sedimen dasar, maka SVB akan semakin tinggi. Dan kemudian jenis substrat yang diklasifikasikan berdasarkan nilai SS mendekati hasil. Bahwa jenis substrat perairan Pulau Tidung terdiri dari terumbu karang pada kedalaman 1-5 meter. Kemudian pada kedalaman 7 meter, kemiringan dasar perairan 300 meter. Dan pada kedalaman 20 meter, lebih terlihat substrat rata-rata pasir berlumpur dan sedikit karang hidup. Ini adalah perbandingan SVB atau SS di daerah Pulau Tidung.
Kesimpulannya adalah pada hasil penelitian disimpulkan bahwa nilai volume backscattering strength sangat dipengaruhi oleh ukuran butir, di mana semakin besar ukuran butir sedimen perairan maka nilai SVB akan meningkat. Semakin kecil ukuran dasar sedimen, maka nilai SVB akan semakin rendah. Namun nilai SS dari penelitian sebelumnya berbeda karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi nilai SS. Kemudian untuk jurnal kedua yaitu Study of Acoustic Backscatter Data Utilization Multibeam Echo Sounder for Identification of Seabed Object. Penelitian ini dilakukan di perairan Jakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengolahan data bathymetry dan data backscatter multibeam echo sounder, bagaimana mengidentifikasi objek dasar laut dengan memanfaatkan nilai intensitas akustik dan jenis sedimen dasar di laut sekitarnya. Metode yang digunakan adalah menggunakan raw data hasil survei KRI Rigel 933, satuan survei pushydrosal pada November 2020, yang berupa data bathymetry, data pasang surut, dan data SVB. Kemudian data hasil penelitian sebelumnya juga digunakan dalam penelitian ini. Dan seperti yang sudah tadi dibilang, penelitian ini dilakukan di perairan Teluk Jakarta pada area Latsurta Pushydrosal TA. Peralatannya yang digunakan adalah multibeam echo sounder Kongsberg EM302 yang terpasang di KRI Rigel 933, perangkat lunak SIS atau Seafloor Information System, perangkat lunak Harris Hips dan SIPS 10,4, sistem penentuan posisi pemeruman dan pengukuran titik kontrol pemetaan menggunakan Wide Area Differential Global Positioning System atau WAD GPS. Kemudian ada juga Global Mapper dan ArcGIS yang digunakan untuk plotting data dalam bentuk raster. Hasil yang didapat yaitu pengukuran sound velocity di area penelitian dimulai pada kedalaman 1,2 meter dengan nilai sound velocity 1544,5 meter per sekon. Nilai sound velocity mengalami perubahan yang tidak konstan pada kedalaman kurang dari 6 meter. Pada kedalaman lebih dari 6 meter, nilai sound velocity mengalami perubahan secara konstan dengan semakin besar dan bertambahnya kedalaman perairan. Pada penelitian ini, transducer dijadikan sebagai titik acuan atau center of gravity. Pembuatan mosaik pada setiap jalur survei dilakukan beberapa koreksi, yaitu koreksi auto gain, time varying gain, angle varying gain, dan anti-aliasing. Ditunjukkan tampilan objek-objek teridentifikasi menggunakan B-surface. Interpretasi data hasil olahan mosaik ditampilkan ke dalam gradasi warna yang mengacu pada nilai histogram, intensitas akustik, sedimentasi pada area penelitian. Histogram akan mencerminkan kelas dan warna pada setiap kelas yang ditentukan. Kemudian sedimen lempung sebagian besar berada pada sisi barat dan sisi timur area penelitian, sedangkan pada sisi tengah sebagian besar berupa sedimen lumpur. Kesimpulannya adalah pengolahan data bathymetry hasil akuisisi data multibeam echo sounder Kongsberg EM302 di perairan Teluk Jakarta mendapatkan hasil B-surface dengan rentang kedalaman minimum 11,4 meter dan kedalaman maksimum 43,0 meter dengan rata-rata kedalaman 28,2 meter. Objek pengolahan mosaik menghasilkan data backscatter dengan nilai intensitas yang diperoleh minus 0,79,93 desibel sampai dengan 0,84 desibel. Hasil backscatter dari penelitian dapat mengidentifikasi objek dasar laut berupa wreck dan 2 lajur pipa.
Sekian dari dua jurnal yang dapat saya rangkum. Terima kasih. Nah, kemudian untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal kelima dengan judul High Accuracy Acoustic Sediment Classification Using Sub-Bottom Profile Data. Untuk identitas jurnalnya sendiri, jurnalnya berasal dari jurnal Estuarine, Coastal and Shelf Science dengan penulisnya yaitu Lin Bang He, Jianhu Zhao, Jianhua Lu, Zheng Qiu. Nah, pada jurnal ini metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan cara mengklasifikasikan profil sedimen dengan akurat. Alat yang digunakan yaitu SIBUM SBP atau Sub-Bottom Profile, dan alat ini developed by C Product dari UK. Untuk raw data yang didapat itu akan diolah dengan cara membandingkan dari metode perhitungan Peak-Trough dan metode kombinasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk langkah-langkah metode pengolahan setelah pengambilan data dengan alat sub-bottom profile, yaitu raw data akan diprediksi dengan dua cara. Yang pertama, predict multiple reflection with iterative feedback method dan predictive deconvolution. Nah, kemudian dari dua metode ini akan disatukan multiple reflection energy yang kemudian akan didapatkan data akhir berupa suppression of multiple reflection. Itu adalah metode secara singkat. Nah, kemudian untuk rumusannya, pengambilan sampel ini dilakukan dengan metode multiple reflection atau transducer dari SDP sub-bottom profile akan menerima gelombang long range echo dari permukaan laut. Nah, untuk mendapatkan data yang tinggi akurasinya akan dilakukan multiple reflection. Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi data refleksi dengan memodelkan intensitas atenuasi. Perhitungan ini akan membantu dari identifikasi sub-bottom layer. Nah, untuk identifikasi sendiri dimulai dari ekstraksi raw data sampling dari sinyal echo yang lemah. Kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi layer berakurasi tinggi dengan metode rasio spektral. Langkah selanjutnya dari langkah selanjutnya yaitu ekstraksi dari hasil pengambilan citra dan QC atau Quality Control Data, ditentukan berdasarkan kuantitas trace pada range ekstraksi. Selanjutnya, penentuan akhirnya yaitu bagaimana karakteristik dan parameter dari citra yang digunakan. Citra yang digunakan itu ditentukan dari jaringan neural gelombang. Untuk perhitungan statistik yang dilakukan, itu untuk menguji akurasi dari data sampel dengan menggunakan self-aggregation. Data yang dibandingkan yaitu masing-masing dari core location untuk setiap tipe sedimen yang ada di sana. Untuk rumusnya ada di gambar ini, yaitu dengan menggunakan simbol rho. Rho itu didefinisikan sebagai perbedaan antara sedimen satu dengan sedimen yang lainnya. Untuk selanjutnya ada hambatan. Untuk hambatan pada penelitian ini yaitu pada error perhitungan yang dilakukan di setiap langkah pengerjaan. Hal ini terjadi karena rumus pada setiap tahap itu berlanjut dan data yang banyak. Nah, hal ini akan mempertinggi kemungkinan dari error data. Pada jurnal ini terdapat nilai rata-rata error relatif pada metode Peak-Trough dan metode kombinasi layer yang terjadi, yaitu untuk Peak-Trough-nya sebesar 5,61% dan untuk metode kombinasinya
sebesar 1,56%. Dari nilai error tersebut, maka metode kombinasi memiliki akurasi yang lebih tinggi dibanding metode pick-through. Hal ini kemungkinan terjadi karena perhitungan tidak dapat secara tepat mendapatkan panjang operator yang sesuai dengan panjang langkah prediksi, karena tidak ada hubungannya matematis yang ketat antara panjang operator dan panjang langkah prediksi. Biasanya panjang operator itu adalah 2-3 kali panjang langkah prediksi. Selanjutnya ada hasil. Untuk hasilnya sendiri bisa dilihat dalam berbentuk sebaran spasial dari jenis-jenis sedimennya. Untuk hasil klasifikasi sedimen sub-bottom profile untuk jalur survei dengan wavelet BPNN mencakup 8 jenis sedimen. Yang pertama ada lempung, lanau berlumpur, lempung lanau, kerikil, batu lumpur yang lapuk sempurna, batu lumpur yang lapuk kuat, batu pasir lapuk kuat, dan batu pasir lapuk kuat, dan satu jenis terakhir yaitu tidak diketahui. Untuk lokasi coring dan tipe sedimennya juga ditampilkan pada gambar di samping. Segmen garis hitam pada sumbu inti bor mewakili bagian bawah dari inti bor. Lokasi antarmuka dan jenis sedimen yang diidentifikasi menggunakan metode profil sub bawah atau sub bottom telah disesuaikan dengan pengamatan inti in situ lokasinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Mohon maaf apabila salah satu dari kami ada kesalahan dalam mengucap kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.